Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Anak-anak, bagaimana? Ibu mau tanya. Semangat tidak belajar hari ini? Semangat. Sudah tidak ada yang galau, emosi atau apa? Tidak. Alhamdulillah. Ketua kelas, ibu mau mengecek kehadiran. Bagaimana kehadiran teman-teman? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas, silahkan. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai ya. Nah sekarang ibu mau tanya, setelah berdoa bagaimana perasaan anak-anak? Senang. Terus apa lagi? Tentram. Ada yang senang, ada yang tentram. Adakah doanya untuk meminta kepada Allah diberikan kecerdasan? Ada. Alhamdulillah. Jadi sekarang siap belajar? Siap. Semangat ya. Ayo kita ice breaking dulu. Ketua kelas, ice breaking dulu. Tepuk semangat. Iya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? PJOK. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, materi hari ini adalah tentang narkoba. Ayo, siapa yang tahu? Sudah pernah dengar narkoba? Ya. Ayo, apa itu narkoba? Saya, Bu. Silakan Safira. Narkoba adalah satu jenis obat-obatan terlarang dan berbahaya bagi kesehatan. Wow, berbahaya ya? Ya. Apakah anak-anak mau mengkonsumsi narkoba? Tidak. Yang menakutkan di situ adalah bahayanya itu bisa apa? Mematikan. Oke. Nah, sebelum Ibu putarkan video pembelajaran ini, karena Ibu sudah mengasesmen anak-anak dari awal kita masuk pembelajaran dari semester 1, sekarang lanjut ke semester 2. Anak-anak sukanya pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran video. Dari video ini kita dapat mengambil, di situ ada melihat, kemudian mendengar dan menyimak ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak itu mengetahui apa itu narkoba. Yang pertama ya, kemudian yang kedua, apa manfaat, apa dampak dari pemakai narkoba. Dampaknya di situ berarti sudah masuk apa di situ, bahaya ya. Berarti tidak bagus apa itu narkoba bila dikonsumsi setiap hari, karena itu adalah salah satu obat yang terlarang yang bisa mematikan ya. Nah sekarang anak-anak silakan menonton video ini dan didengar ya apa itu narkoba dan jenis-jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha? Hari ini berjumpa kembali dengan Pak Heri. Kita akan belajar pada PJOK tentang budaya hidup sehat, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, memahami pengertian dan jenis-jenis narkoba. Kedua, memahami bahaya narkoba terutama bagi pelajar dan bagi umum. Ketiga, menjauhi narkoba dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan segala jenis narkoba. Pentingnya budaya hidup sehat. Perilaku hidup sehat harus dimulai sejak usia dini hingga dewasa, bahkan
video tentang apa itu narkoba, jenis-jenisnya, jenis-jenis obatan yang masuk dalam narkoba. Nah, di dalam narkoba ini kan ini ada dibagi atas 3 macam. Kepanjangan dari narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan adaptif. Nah, kalau adaptif ini itu masuk juga kebiasaan para remaja yang mengkonsumsi alkohol, ya. Kemudian kebiasaan juga merokok, itu juga masuk, ya. Jadi masuk, jadi segala macam kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu tidak wajib diikuti oleh anak-anak. Karena rata-rata rentang usia yang pemakai narkoba ini mulai dari usia 11 tahun sampai 24 tahun. Nah, anak-anak sekarang umurnya berapa? 12 tahun. Sekarang ibu mau tanya, apakah penting tidak mempelajari materi ini tentang narkoba? Penting. Karena tidak lama lagi anak-anak sudah berpindah ke jenjang SMP. Tentunya kalau sudah di SMP, pergaulan anak-anak di sana itu lebih dahsyat. Karena di SMP itu berkumpul semua dari alumni-alumni sekolah dasar yang lain masuk mendaftar di situ. Tentunya di sana banyak pengaruh, ya. Narkoba ini biasanya ini yang paling cepat sekali anak-anak terpengaruh itu lewat apa? Pergaulan, ya. Jadi kalau berteman harus pintar-pintar apa? Memilih teman. Temannya bagaimana? Yang harus didekati, diajak berteman. Teman yang baik. Teman yang baik. Benar itu, ya, kata Fatia. Jadi anak-anak sudah tahu dalam narkoba itu ada jenis-jenis obatnya itu seperti itu ganja, ada morfin, ada sabu-sabu, ada ekstasi. Coba ibu mau tanya, anak-anak sudah dengar obat apa yang mungkin anak-anak pernah dengar, lihat, atau ada kakak-kakak atau siapa yang di sekitar rumah tempat tinggal anak-anak yang pernah mengkonsumsi narkoba ini? Jenisnya itu apa? Atau lihat di YouTube kah atau di mana? Jenis apa yang sering didengar? Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan yang sering didengar jenis obat-obatan itu? Salah satunya apa yang sering didengar oleh anak-anak? Yang mungkin apa ya? Minuman beralkohol. Hanya itu yang sering didengar. Ya. Kemudian yang apa lagi? Lem. Oh iya, benar kata Fatia, lem. Ini yang memang sering. Bahkan ibu sering lihat anak-anak SD sering memakai apa? Lem untuk di apa? Dihirup. Nah, coba ibu mau tanya, bagaimana perasaannya itu? Lem itu baunya bagaimana? Menyengat. Jadi ketika dihirup, menyengat, baunya sudah menusuk, ya? Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, coba anak-anak ayo, coba bernalar seolah-olah anak-anak ini sedang hirup lem. Bagaimana bau lem itu? Begitu dihirup dia masuk ke mana? Iya kan, dihirup lewat hidung. Terus begitu dihirup dia masuk ke mana yang pertama? Ya, dari mana Siti? Pikiran. Ayo yang lain, kemana lagi? Itu baunya itu lem yang menyengat itu kemana? Selain pikiran dia kemana lagi? Baunya itu lem yang menyengat kemana? Ya. Sini, ke tenggorokan. Dirasakan bagaimana itu? Sudah kepikiran, kemudian ke tenggorokan. Itu kira-kira kalau anak atau siswa, tapi insya Allah di sekolah ini tidak, ya, begitu menghirup itu masih bisa bernapas atau tidak? Tidak, ya. Jadi ibu bawa anak-anak untuk bernalar, merasakan seolah-olah saya ini yang menghirup lem. Aduh, lem itu tidak dihirup saja, baunya sudah menusuk hidung. Jadi apakah bagus atau tidak yang menghirup lem? Tidak. Jadi kejadian yang paling dekat yang anak-anak sering lihat itu
dan dengar temui bahwa ada anak-anak SD yang suka hirup lem. Waduh, jadi jangan ya. Semoga anak-anak kalau pindah ke SMP nanti bergaul dengan teman-teman alumni SD-SD yang lain, dia akan merasakan seperti itu. Maksudnya tidak akan memakai jenis-jenis obat-obatan terlarang, ya. Karena memang itu berbahaya. Yang anak-anak simak dari video tadi, yang paling menakutkan itu apa? Bisa apa? Bila yang mematikan. Bisa mematikan. Apakah anak-anak suka mati lebih dulu? Enaknya hidup ya? Dengan apa? Menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Kemudian menuntut ilmu, menjadi orang yang sukses, tapi jangan lupa berbakti pada orang tua. Nah, intinya dari pelajaran ini bagaimana kita menjaga pola hidup yang apa? Yang baik. Kemudian kalau pola hidup kita sudah baik, tentunya hidup kita menjadi sehat. Jauh dari apa? Penyakit. Ya benar, jauh dari penyakit. Ayo beri aplaus untuk semuanya, ini pintar-pintar. Nah, jadi itu intinya pertama, menjaga pola hidup yang sehat, baik di lingkungan rumah, sehari-hari, di sekolah, dan di mana saja ya. Kemudian yang kedua, berteman harus pilih-pilih teman. Kalau ada teman kita sudah terjerumus, wajib kita mengingatkan ya, jangan sampai dia salah jalan lagi, dan jangan diikuti perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu ya. Kita harus fokus berolahraga agar badan kita tetap sehat dan jiwa kita kuat, dan kita senantiasa selalu hidup dalam keadaan yang sehat dan bugar. Sehat dan apa? Bugar ya. Nah, ayo, Ibu mau mengajak anak-anak, ayo kita berefleksi ya tentang materi tadi. Apa yang anak-anak dapatkan? Coba Ibu beri waktu 5 menit, anak-anak tulis refleksi apa yang anak-anak dapatkan dari media pembelajaran tadi. Ayo, siapa yang sudah selesai? Yang sudah siap untuk menyampaikan refleksinya tentang materi narkoba ini? Ayo. Sudah siap? Siapa yang siap? Oh iya, Fatia. Ayo, silakan Nak. Refleksi yang saya dapatkan dari materi narkoba pada hari ini, yang pertama, narkoba bisa mematikan orang yang mengkonsumsinya. Dampak kedua, orang bisa berhalusinasi di bawah alam sadar. Iya, benar itu. Efek juga bagi siswa malas belajar, suka berbohong, bahkan mencuri. Waduh, itu perbuatan yang tidak baik ya? Terus? Dan masih banyak lagi bahaya atau dampak yang muncul dari memakai narkoba. Oke, beri aplaus dulu buat teman kalian. Ya, Fatia sudah berefleksi tentang materi hari ini, bahayanya, bagaimana mencegahnya agar tidak mengkonsumsi narkoba. Ayo, ulangi lagi, ayo semua. Narkoba itu adalah obat-obatan ya, ayo semua. Yang apa? Yang dan berbahaya. Terus berbahaya bagi kesehatan. Jadi Ibu rasa anak-anak sudah cukup paham ya? Sudah tahu apa itu narkoba, itu dampaknya seperti apa, kemudian jenis-jenisnya juga bagaimana, sudah ditampilkan lewat video ya. Jadi Ibu mohon, jika anak-anak sudah selesai penamatan di sekolah ini dan berpisah dengan Ibu memasuki jenjang SMP, sekolah yang baru anak-anak masuki, yang pertama yang Ibu
ingatkannya dan tolong diingat terus pesan ibu. Mungkin ini juga sering diingatkan oleh orang tua. Yang pertama dalam bergaul, karena suka ingin ada teman baru, di sekolah yang baru, kelas yang baru. Yang pertama harus pintar-pintar memilih teman. Jadi melihat teman itu yang pertama lihat apakah akhlaknya bagus untuk diajak berteman ya. Kedua, apakah teman ini bisa berbagi kasih sayang bersama kita ya. Apakah teman ini tidak akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan menilai teman karena oh dia anak orang kaya, dia ini orang miskin. Jangan ya, tidak ada perbedaan status sosial. Namanya berteman semua kita ajak berteman. Yang penting yang pertama teman yang tidak mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan utama ini yang dipaparkan tadi lewat video dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan hari ini adalah bahaya tentang narkoba, bagaimana cara-cara pencegahannya. Ibu sudah perkenalkan dan yang anak-anak tahu ini adalah lem. Itu yang memang sering ya dijumpai bahkan didengar ya. Dari teman-teman mungkin, tapi insya Allah di sekolah ini tidak ada karena ibu belum dengar ini. Mungkin di sekolah lain ya. Jadi hanya itu penyampaian ibu yang pertama, rajin-rajinnya belajar. Kemudian jadilah anak yang berbakti pada orang tua, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan yang terakhir pintar-pintarlah dalam bergaul memilih teman. Jangan berteman dengan teman yang suka menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik ya. Anak bisa menilai, bukan lihat oh dia ini umat Nasrani, oh tidak usah diajak berteman, bukan. Semua dari kalangan umat agama apapun, jika orangnya baik, akhlaknya baik, moralnya baik, nah silahkan diajak berteman ya. Jadi sesama teman harus saling mengingatkan. Ketika ada teman kita yang sudah salah jalan, terpengaruh di hal, walaupun hanya dalam bentuk lem, itu mematikan ya. Jadi ibu mohon diingat terus pesan ibu. Terakhir dari ibu, jagalah hidup kita agar tetap sehat, selalu bugar, rajinlah berolahraga agar hidup kita tetap sehat sepanjang hari. Ya, oke. Jadi ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Ayo ketua kelas dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran. Kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai ya. Jadi selesai sudah pembelajaran kita di semester 2 ini. Anak-anak tinggal mengikuti ujian. Semoga semuanya lulus, mendapatkan nilai yang baik, berpredikat yang baik, jadi anak yang cerdas, yang berguna bagi bangsa dan negara ya. Anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Terakhir kata dari ibu, ayo kita ice breaking dulu untuk yang terakhir ya. Ice breakingnya mau ke yang bagaimana? Profil pelajar Pancasila, oke? Masih ingat? Ya. Ayo semua berdiri. Kita ice breaking profil pelajar Pancasila. Siapa yang mulai? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes. Tepuk P5.
bagaimana pola hidup kita agar tetap sehat ya, agar menjadi pelajar Pancasila yang unggul ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Silakan dulu. Saya dari sebelah sana ya. Atau dari mana? Oh iya. Dari anu dulu, dari ujung dulu. Keluar. Nomor 1 ya. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Jika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh, maka akan menimbulkan pengaruh pada kerja otak. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleransi, dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya selalu terus meningkat. Penyalahgunaan narkoba di kalangan para pelajar merupakan hal yang harus perlu diwaspadai orang tua karena ada banyak bahaya narkoba bagi para pelajar atau remaja. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari merusak masa depan para remaja hingga mengancam kesehatan tubuh, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya kita akan melihat apa saja bahaya narkoba bagi remaja. Para pecandu narkotika itu pada umumnya berusia 11 hingga 24 tahun. Artinya di usia tersebut ialah usia pelajar atau usia produktif. Awalnya mencoba lalu mengalami ketergantungan terhadap narkoba, dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan sikap, kepribadian, dan perangai. Kemudian yang kedua, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, menjadi emosional, mudah marah dan mudah tersinggung. Yang keempat, malas, tidak mempedulikan kesehatan diri sendiri, suka mencuri dan berbuat kriminal hanya untuk membeli narkoba. Kemudian yang kelima, paranoid, yaitu rasa takut atau kecurigaan yang berlebihan. Yang terakhir adalah halusinasi. Kemudian kita akan melihat faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. Para remaja yang menggunakan obat-obat terlarang banyak disebabkan oleh faktor pengaruh lingkungan dan individu yang buruk. Berikut ini adalah beberapa contoh dari faktor-faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. Yang pertama, faktor individu. Sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial merupakan individu yang rentan untuk menggunakan penyalahgunaan narkoba. Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi pemakai narkoba. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi beberapa faktor, yaitu komunikasi dengan orang tua yang kurang baik, kemudian orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh, dan yang terakhir, orang tua yang serba membolehkan apa saja yang dilakukan oleh anaknya. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, sekolah yang terletak dekat tempat penjual narkoba dan tempat hiburan. Kemudian yang kedua, peraturan sekolah yang kurang ketat. Dan yang ketiga, sekolah tidak memberi kesempatan pada siswanya untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Yang keempat, lingkungan pergaulan. Ini meliputi dua hal, yaitu berteman dengan pengguna atau pemakai narkoba dan tekanan atau ancaman dari teman, kelompok, atau pengedar narkoba. Nah, selanjutnya kita akan melihat
Faktor penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Untuk itu, kita bisa mengenali beberapa hal yang menjadi faktor utamanya. Di antaranya adalah yang pertama, lingkungan sosial. Pergaulan menjadi hal yang paling rentan seseorang terjerumus pada penggunaan narkoba. Ada baiknya hindari pergaulan dengan pecandu narkoba karena akan berdampak buruk seperti adanya pembujukan, rasa ingin tahu dan coba-coba. Kemudian yang kedua, kurangnya pengendalian diri. Bermula dari rasa ingin tahu, mencoba dan terjerumus. Untuk itu, kita harus mengetahui pengetahuan tentang bahaya yang ditimbulkan dari narkoba serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, terbiasa hidup senang atau mewah. Kebiasaan dimanja, penyelesaian masalah secara instan, praktis, hidup mewah dan berfoya-foya akan semakin mendekatkan pada narkoba saat semua kebiasaan itu tidak dapat diraih. Alhasil pelampiasannya kepada narkoba. Yang keempat, adanya kesempatan. Kurangnya perhatian orang tua memberikan kebebasan berlebihan dan kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga memberikan kesempatan besar pada penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, peran dari orang tua menjadi faktor penentu menjauhkan remaja dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya yang kelima, sarana dan prasarana. Fasilitas dan uang yang berlebihan merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan remaja. Yang keenam, emosional dan mental. Emosi tidak dapat menyelesaikan masalah yang akhirnya tempat pelarian masalah adalah dengan menggunakan narkotika, psikotropika, dan minum-minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika, psikotropika, dan minuman keras lainnya. Selanjutnya kita akan melihat gejala yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba. Yang pertama, gejala fisik. Umumnya, gejala yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba akan mudah terlihat mulai dari berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah, seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan, kemudian goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Selanjutnya, buang air besar dan buang air kecil kurang lancar. Kemudian sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Yang kedua yaitu secara emosi, biasanya para penyalahguna narkoba akan sangat mudah marah, sangat sensitif dan cepat merasa bosan. Kemudian sering menunjukkan sikap membangkang. Selanjutnya sering memukul orang atau berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang di sekitarnya dan nafsu makan tidak menentu. Yang ketiga, kebiasaan yang buruk. Umumnya akan menunjukkan sikap malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Kemudian menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Lalu sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal di keluarganya. Kemudian pergi tanpa pamit dan pulang tengah malam. Yang keempat, suka mencuri uang. Sering mengambil uang di rumah, di sekolah, ataupun di tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga. Begitupun dengan barang-barang berharga miliknya banyak yang hilang. Selalu kehabisan uang. Yang kelima, senang menyendiri. Waktu di rumah sering dihabiskan di kamar tidur, di kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, dan tempat-tempat sepi lainnya. Selanjutnya selain itu, takut dengan air dan malas mandi. Kemudian apabila terkena air akan terasa sakit. Selain itu, sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan, kemudian sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan. Selain itu, sering menguap, mengeluarkan keringat berlebihan, dan sering mimpi buruk serta sering nyeri di kepala. Kemudian kita akan melihat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, halusinogen. Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan obat halusinogen beragam. Di antaranya adalah halusinasi, tremor, dan mudah berganti emosi. Seperti LSD atau lysergic acid diethylamide, pensilidine, dan ekstasi atau inex. Kemudian yang kedua,
Depresan. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat depresan adalah sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran seperti diazepam, alprazolam, clonazepam, dan ganja. Yang ketiga, stimulan. Efek yang dicari atas penyalahgunaan obat stimulan adalah bertambahnya energi, membuat penggunanya menjadi fokus seperti dextroamphetamine, kokain, metapetamin atau sabu, dan amfetamin. Yang keempat, opioid. Efek yang dicari atas penyalahgunaan yaitu rasa kesenangan, seperti morfin dan heroin yang sebenarnya adalah obat penahan rasa sakit. Lalu apa saja program pencegahan narkoba di sekolah? Kita akan melihat berikut ini beberapa program pencegahan penggunaan narkoba di sekolah. Yang pertama, drugs education. Drugs education adalah edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, mengubah sikap terhadap penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Contohnya, yang pertama kampanye anti narkoba, yang kedua penelitian bahaya narkoba, dan yang ketiga kunjungan ke panti rehabilitasi. Yang kedua, drugs information. Drugs information adalah kegiatan dengan memberikan informasi yang benar tentang narkoba dan pencegahannya, sehingga siswa tidak merasa asing dengan narkoba itu sendiri. Dengan memberikan informasi tentang narkoba akan memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai pengetahuan tentang narkoba. Tujuannya dari program Drugs Information ini adalah memberikan bekal pengetahuan yang benar tentang bahaya narkoba, sehingga siswa memahami dampak negatifnya dan tidak mudah tersugesti untuk mencoba narkoba. Contohnya, penyuluhan, pemutaran film, kemudian testimoni, pemberian bahan bacaan tentang narkoba. Selanjutnya yang ketiga, provision of alternative activity. Provision of alternative activity adalah memberikan aktivitas lain yang bermanfaat bagi siswa dengan tujuan mengalihkan perhatian dan pikiran siswa dari narkoba. Contohnya kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, outbound, dan rekreasi. Selanjutnya yang keempat, intervention. Intervention adalah kegiatan campur tangan dengan landasan sekolah mampu bertindak bijaksana. Contohnya dengan melakukan razia, pemeriksaan urin, pengawasan, alih tangan kasus pada pihak yang berkompeten. Berikut ini materi tentang bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa lebih memahami apa saja bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar, sehingga kita bisa menghindari penyalahgunaan narkoba di masyarakat sekitar kita.